kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan dalam pimpinan Tuhan, sehingga semua yang kami kerjakan dalam doa malam ini, ketika kami memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melayani Tuhan dengan doa, semuanya kami dedikasikan untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika nama Tuhan kami muliakan, kami semua diberkati seperti yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kita, menjadi pegangan kami. Nah, saudara, sekali lagi mengingatkan bahwa doa malam itu temanya seringkali ditujukan untuk menjawab pertanyaan Anda. Karena itu kalau ada pertanyaan rohani, silahkan dikirimkan kepada kami, yang kami bisa menjawabnya akan kami coba jawab dan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan saudara sekalian, seringkali doa malam juga ditujukan untuk mencermati keadaan zaman ya. Jadi kalau ada hal-hal yang terjadi pada zaman ini, kemudian kita mencermatinya ditinjau dari firman Tuhan dengan tujuan supaya hidup kita tidak salah, tetapi hidup kita tetap berada di jalur kebenaran Tuhan. Nah, sore hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan renungan singkat dalam doa malam ini, judulnya Waktunya Berpuasa. Waktunya berpuasa. Kita baca dulu Imamat pasal yang ke-16 ayat yang ke-29. Imamat pasal 16 ayat 29. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik umat pilihan Tuhan asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Sampai di situ pembacaan saya. Jadi kitab Imamat itu kitab yang mengatur banyak upacara ya, atau banyak ketetapan-ketetapan yang harus dilakukan oleh umat pilihan Tuhan. Nah, itu banyak dicantumkan di kitab Imamat. Bahkan juga kitab Imamat pasal 16 ini, kalau kita membaca mulai ayat pertama, maka di sana disebutkan bahwa seluruh perikop itu akan menjelaskan tentang hari raya pendamaian. Seperti itu. Nah, di sana tadi dikatakan supaya umat ketetapannya di Perjanjian Lama harus berpuasa. Nah, kita ingat dalam hari-hari ini, saudara-saudara kita juga memasuki bulan puasa. Jadi banyak orang hari ini hari kedua puasa, saudara ya. Jadi banyak yang melakukan doa puasa, bahkan teman-teman seiman ada yang satu keluarga juga kalau yang keyakinannya berbeda, yang satu berpuasa seperti itu. Nah, mari kita merenungkan bagaimana kita umat pilihan Tuhan memahami tentang puasa. Saya ingat beberapa waktu yang lalu dalam doa malam saya menyampaikan secara berseri penjelasan secara detail mengenai puasa secara Kristiani atas pertanyaan
dari peserta doa malam waktu itu ya. Nah, saya rasa saya tidak usah mengulanginya, hanya kali ini kita mengingat kembali tentang berpuasa. Jadi yang saya baca tadi itu adalah pertama kali di dalam Alkitab mencatat soal puasa. Alkitab mencatat soal puasa itu ada di kitab Imamat pasal 16 ayat 29 itu. Yang di situ dikisahkan atau didokumentasikan mengenai ketetapan yang Tuhan berikan kepada umat pilihan Tuhan. Karena di sana kalau saudara membaca seluruh ayat ya, seluruh judul itu Anda baca, maka di sana menjelaskan tentang hari raya pendamaian. Hari raya pendamaian itu adalah tadi disebutkan pada tanggal 10 bulan yang ke-7 waktu itu ya. Jadi bulan yang ke-7 itu tidak Juli seperti sekarang ya. Itu di zaman Perjanjian Lama itu perhitungannya berbeda. Nama bulan-bulannya juga berbeda menurut perhitungan Ibrani tentu saja. Nah, pada tanggal 10 bulan 7 itu adalah hari raya pendamaian, sehingga hari itu seluruh umat pilihan Tuhan, bahkan orang-orang asing yang ada di tengah-tengah umat pilihan Tuhan atau yang dihisapkan menjadi bangsa pilihan Tuhan itu harus berpuasa. Tidak boleh melakukan pekerjaan apapun dan tidak makan, tidak minum. Nah, itu berpuasa dalam Perjanjian Lama. Nah, dalam Perjanjian Baru, firman Tuhan juga banyak menekankan mengenai puasa ini. Tetapi yang juga sudah pernah kita gumuli dulu ya, sudah banyak saya jelaskan, puasanya umat Kristiani itu bukan sekedar puasa, tetapi disebut doa puasa. Sekali lagi, jadi kita mengingat kembali, tidak makan dan tidak minum itu bukan sekedar berpuasa tidak makan dan tidak minum, tapi doa puasa. Jadi yang penting berdoanya. Nah itu, jadi puasa itu mendukung doa itu ya. Itu saya rasa hampir semua agama yang melakukan puasa itu motivasinya demikian. Jadi tidak makan tidak minum itu mendukung adanya doa puasa seperti itu. Nah, bahkan Tuhan Yesus sendiri memberi keteladanan berpuasa. Di Matius pasal yang keempat itu ya, itu dicatat Tuhan Yesus melakukan puasa bahkan sebelum melakukan segala karyanya, sebelum memulai pada usia 30 tahun untuk memulai berkarya, mengajar, kemudian nanti puncaknya itu karya Tuhan Yesus adalah di atas kayu salib, saudara. Nah, untuk memulai itu Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Beliau ada di padang gurun ya, ada di padang dikatakan seperti itu untuk berpuasa. Jadi puasa itu penting. Jadi ada beberapa pendapat bahkan di lingkungan jemaat atau lingkungan komunitas yang tidak biasa melakukan puasa dipertanyakan, orang Kristen itu sebetulnya boleh puasa atau tidak. Lalu puasa itu bagi umat Kristiani perlu atau tidak gitu. Bahkan ada orang-orang Kristiani yang tidak pernah melakukan puasa seperti itu. Nah, yang ini sudah pernah kita bahas bahwa bagi umat Kristiani tidak hanya sekedar disebut puasa, tapi doa puasa. Dan doa puasa itu sangat penting, saudara-saudara. Ya, dulu pernah kita tekuni itu, bahkan ada hal-hal besar yang terjadi dihasilkan oleh doa puasa. Salah satu yang banyak diingat orang adalah pada zamannya Permaisuri Ester, ya. Permaisuri Ester itu seluruh bangsa terancam untuk dimusnahkan, tapi kemudian mereka berpuasa dan Tuhan menolong, keadaan dibalikkan seperti itu. Nah, jadi doa puasa itu penting dan doa puasa itu besar kuasanya.
Nah, oleh karena itu maka pada musim puasa seperti sekarang ini, kadang-kadang kita mendiskusikannya gitu ya di lingkungan umat pilihan Tuhan. Terus gimana keluargamu puasa, terus kamu bagaimana? Gitu. Ada yang mengatakan, yo kita kan tidak perlu puasa, ya kita tidak puasa lah, seperti itu. Tapi bahkan ada orang-orang yang ikut berpuasa, saudara. Ya. Nah, yang ikut berpuasa ini ikut berpuasa. Nah, hanya tentu saja puasanya berbeda, yaitu doa puasa. Mendoakan apa? Yang mendoakan banyak hal. Mendoakan supaya puasa dari saudara-saudara kita diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan diberi jalan kebenaran yang sungguh-sungguh. Saudara, sekarang ini banyak kesaksian orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk percaya kepada Tuhan, bahkan ada yang melalui mimpi, melalui mujizat-mujizat tertentu, melalui tengah-tengahnya berdoa begitu, lalu orang-orang itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu maka saya mengambil kesimpulan umat Kristiani kalau ikut berpuasa itu baik sekali, ya. Jadi jangan kita malah mencemooh, aku enggak perlu puasa, soalnya keyakinanku sudah enggak perlu puasa aja, doanya sudah sampai kepada Tuhan. Nah, kalau kita meliti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahwa doa puasa itu di Alkitab itu ditekankan, bahkan sampai di Perjanjian Baru dulu sudah pernah kita renungkan. Sekali lagi saya sampaikan, ada banyak bagian ya yang menekankan bahwa doa puasa itu penting. Nah, oleh karena itu pada waktu kita menghadapi musim puasa, makanya judul renungan singkat malam ini judulnya adalah waktunya berpuasa. Nah, ini memang waktunya berpuasa. Saudara-saudara kita sebulan nanti mereka melaksanakan ibadah puasa. Lalu kita bagaimana? Nah, kita kalau ikut berpuasa, baik saudara, ya baik sekali. Jadi ikut berpuasa seperti mereka pada hari-hari ini juga. Tapi yang kita lakukan adalah doa puasa, bukan sekedar ikut tidak makan dan tidak minum. Karena kalau sekarang ini ada banyak orang yang pada bulan puasa tidak makan dan tidak minum, tapi doanya tidak dinomorsatukan. Yang penting tidak makan dan tidak minum. Nah, kalau itu namanya manusia agamawi itu saudara ya, melakukan syariat-syariat agama tetapi intinya tidak dilakukan atau bahkan tidak dipahami. Nah, kita harus memahami bahwa berpuasa itu tidak sekedar tidak makan dan tidak minum, tetapi berdoa yang nomor satu. Nah, dengan demikian maka kita merenungkan kitab Imamat pasal 16 ayat 29, yaitu ayat pertama di Alkitab yang disebutkan tentang berpuasa pada hari raya pendamaian. Kita renungkan dan kita cocokkan dengan situasi terkini di mana saudara-saudara kita sedang melakukan ibadah puasa. Ada baiknya, dan saya mendukung juga saudara-saudara yang melakukan doa puasa secara Kristiani untuk mendoakan banyak hal, termasuk mendoakan saudara-saudara kita supaya ibadah puasanya diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan diberi keselamatan dengan sungguh-sungguh. Itu lebih baik. Kalau kita ikut berpuasa itu lebih baik. Nah, jadi nilai yang boleh saya ketengahkan, yang dapat saya ketengahkan dalam perenungan mengenai waktunya berpuasa ini, bunyinya begini: doa puasa itu penting, maka pada bulan puasa umat pilihan Tuhan tidak salah ikut melakukan doa puasa. Saya ulangi, doa puasa itu penting, maka pada bulan puasa umat pilihan Tuhan tidak salah ikut melakukan doa puasa. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita
menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan berkata, kuduskan hati ini untuk kami dapat berdoa dan menyembah. Lalu nanti kita memanjatkan doa syafaat, termasuk mendoakan nama-nama yang masih harus kita doakan dalam minggu ini. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami datang dalam doa malam hari ini mengucap terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi menegaskan kepada kami bahwa doa puasa itu penting, dan sampai di perjanjian baru masih tetap ditekankan umat Tuhan dapat melakukan doa puasa yang memiliki kuasa yang besar. Terima kasih, kami mengucap syukur, dan pada bulan puasa di mana saudara-saudara kami yang memiliki keyakinan berbeda sedang melaksanakan ibadah puasa, maka kami mendoakan mereka, ya Tuhan, supaya mereka mendapatkan Tuhan yang benar, jalan kebenaran, jalan keselamatan yang dari Tuhan sendiri. Pada musim puasa ini kami berdoa dengan sungguh-sungguh supaya setiap orang yang berpuasa mencari Tuhan, ketemu dengan Tuhan yang benar, dan Tuhan selamatkan jiwanya. Ini doa kami, Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, dan kami berdoa syafaat juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang memberikan ketentraman dan kedamaian, bahkan juga kota-kota di mana kami tinggal, Tuhan memberikan kesejahteraan buat kami. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang izinkan kami berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Sebagian besar nama-nama yang akan kami panjatkan dalam doa ini ikut dalam doa malam dan doa pagi melalui online ini. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah. Tuhan menolong, memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami yang menderita stroke. Ada di antara nama-nama ini saudara kami yang sedang melakukan terapi mengatasi batu ginjal, ada yang menderita anemia aplastik, ada anak yang kami doakan supaya pertumbuhannya menjadi normal, pulih seperti yang diharapkan. Ada saudara kami yang menderita pembengkakan di beberapa bagian tubuh. Ada saudara kami yang baru mengalami operasi bedah otak. Ada saudara kami yang
sudah beberapa kali mengalami kemoterapi. Semua nama-nama ini mohon Tuhan tolong. Kami berdoa buat saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Sri Yuliningsih Siswoyo, semuanya di Purwodadi. Untuk saudara kami anak Alek Yohan Wibowo di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Tumbur Paruhum Nainggolan di Kudus, saudara kami Suti Elis Rahayu yang sekarang sudah ada di Yogyakarta. Bahkan juga untuk nama-nama yang belum kami sebutkan lagi tetapi yang mengharapkan kesembuhan dari Tuhan, kami mohon Tuhan yang memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri dan saudara kami Warsiti di Purwodadi. Tuhan yang menjawab pergumulan, memberikan jalan keluar, terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata atas kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberkati kami dapat menyelesaikan pekerjaan kami, baik pekerjaan sehari-hari, pekerjaan tugas-tugas kami yang ada di kantor, juga kami yang pedagang, kami yang menekuni keahlian kami masing-masing, kami yang melakukan usaha melalui perusahaan, dan juga bahkan kami yang melakukan pelayanan baik onsite maupun online. Kami mohon Tuhan yang memberkati sehingga kami dapat melaksanakan semuanya dengan hasil yang lebih sempurna lagi menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur. Dengan ini kami setiap hari Tuhan bawa, kami makin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung dan setia mengikuti, dan kembali kami terus memberitahukan bahwa doa malam itu dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Pada setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan juga ada doa pagi pada hari-hari yang sama, yaitu pada jam 5 pagi, saudara. Ya, kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.